Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Hong Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk seluruh spiritualis, seluruh ahli spiritual, baik budayawan maupun kejawen, kami tim Padepokan Lokajaya, salam santun, salam hormat, salam takdim. Wabil khusus untuk Sang Kinasih Satriya Piningit. Ya, pada pembahasan kali ini kita langsung mendatangkan narasumber. Ya Pak, insya Allah narasumber ini juga seorang budayawan. Beliau ini pakar daripada perkerisan. Nah, ini kerisnya nih, salah satu contoh ya. Ini kerisnya. Dan sebelum pembahasan tentang Sang Kinasih Satriya Piningit, ya insya Allah beliau ini paham ya. Insya Allah beliau ini paham tentang ramalan Joyoboyo yang terkait dengan Sang Kinasih Satriya Piningit. Juga beliau ini sangat menguasai ilmu perkerisan. Saya mau nanya-nanya dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Untuk nama siapa ini? Namanya Ki Slamet. Namanya Ki Slamet. Namanya Ki Slamet. Beliau ini pakar daripada perkerisan. Untuk saya mau bertanya-tanya aja dulu ya. Untuk keris ini pembedanya keris sepuh dan keris patram itu seperti apa? Kalau keris sepuh itu kan keris yang dibuat zaman-zaman sebelum kemerdekaan. Kalau sesudah kemerdekaan itu kan namanya keris kamardikan. Oh, kamardikan. Terus sekarang lagi ada STW. STW itu setengah dua maksudnya. Terus ada keris koden. Kalau souvenir itu keris koden. Oh, kalau souvenir yang buat dalang-dalang itu maksudnya untuk ketoprak ya. Itu koden. Biasanya kalau dalang itu kan ada dapurnya tersendiri. Oh. Itu dapur biasanya kalau yang disingkir itu dapur Pandowo Jinarito. Iya. Berarti untuk pembedanya keris sepuh dan keris kamardikan secara besi itu seperti apa ini? Kalau belum ibaratnya nggak teliti itu hampir sama. Sebenarnya hampir sama, tapi kan harus teliti. Biasanya sebenarnya sekarang kan bisa ibaratnya dimasak di apa itu kan bisa kelihatan sepuh. Oh gitu ya, iya. Tapi insya Allah kalau secara teliti insya perbedaan ada. Antara keris sepuh, keris STW, keris kamardikan, bahkan keris koden. Jadi setiap keris itu mesti ada ciri khasnya tersendiri ya, empuknya itu ya? Ada. Oh iya. Jadi untuk biasanya kan kalau saya beli nih memahari itu katanya sepuh, ternyata orang yang pakar kayak sampean ini kan pakar nih, dicek oh ternyata ini kamardikan. Nah itulah yang kita jadi rugi juga ya. Biasanya itu kalau perlu hati-hati soalnya kan mafia banyak. Jadi betul. Kalau keris sepuh, keris apa itu harus kalau mau jual beli sebenarnya harus ada bimbingan yang lebih tahu lah. Karena sedikit sekali perbedaan kalau nggak teliti itu kemungkinan pasti ketipu. Oh gitu ya. Ya saudara, barangkali teman-teman butuh pusaka keris bisa insya Allah langsung hubungi beliau. Dijamin kalau sepuh ya bilang sepuh, kalau kamardikan yang bilang kamardikan. Ini kok anget ya? Kan biasanya walaupun itu sepuh itu ada ciri khas di sini. Dari zaman Mataram, Mojopahit, Singosari. Biasanya yang paling sepuh itu kan biasanya Singosari. Itu ada ciri-ciri khusus. Kalau nggak paham ya itulah yang harus paham. Ya. Ini terkait dengan ulasan keris sedikit. Ini kalau nanti mau tentang pembahasan tentang keris yang lebih mendalam, langsung aja ke channel ini. Kamu punya channel nggak? Saya channel punya tapi nggak aktif. Siapa namanya itu biar nanti dikembangkan? Guntur Aji Pusaka Sadang. Itu teman-teman saya, itu saudara saya dimanapun kalian berada. Untuk channel beliau ini namanya Guntur Saketi Aji. Guntur Aji Pusaka Sadang. Oh, Guntur Aji Pusaka Sadang ya, di follow ya, di subscribe nanti biar paham. Nah sekarang kita
mau membahas tentang Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, untuk para sahabatku, kita simak ini dari wawasan dari beliau yang merupakan sejarah, merupakan ahli pekerisan. Beliau juga insya Allah tahu tentang ramalan Joyoboyo ini. Untuk Satrio Piningit ini, itu menurut sampean itu ada atau enggak? Kalau saya anggap ada, pasti ada. Setiap zaman itu pasti ada. Jadi kalau Joyoboyo itu yang meramalkan ini memang sudah banyak terjadi ya. Sudah banyak terjadi ya kan. Contohnya ditulis apa sama Joyoboyo kan, Pulau Jawa Kalungan Resi itu kan sudah terbukti. Salah satunya itu ya. Salah satunya. Itu ciri-ciri Satrio Piningit seperti apa itu? Kalau ciri-ciri itu kan apa ya tergantung sih. Sebenarnya karena kalau yang benar-benar itu kan yang dan pasti andap asor. Andap asor, sopan santun, sopan santun, pasti ada. Jadi itu sifatnya ya. Sifatnya. Oke ya, sifat Satrio Piningit menurut beliau ini andap asor, sopan santun, welas asih itu mungkin ya. Welas asih, asah asuh fashion itu. Oh ya betul, itu memang sesuai dengan ramalan Joyoboyo juga ya. Itu untuk tanda di tubuh Satrio Piningit ada nggak sih? Ada, tapi kan nggak bisa apa ibaratnya ini. Bisa dilihat apa? Dalam dohir itu bisa. Hmm. Bisa dilihat dari gimana. Tapi kalau dibarbarakan semakin dalam kontak jadi kontroversi kan. Iya, baik betul. gitulah. Ya. Jadi sebenarnya tuh Sang Kinasih Satrio Piningit di tubuhnya atau di dohirnya ini, raganya ini itu ada tanda khusus ya. Ada tanda khusus. Pasti itu setiap kekasih Allah, setiap orang yang dipilih Allah itu pasti semuanya itu ada tandanya. Termasuk Sang Kinasih Satrio Piningit ya. Itu kalau di kitab apa namanya? Kalau di Serat Centini kan juga diceritakan juga ya, Serat Centini. Bukan apa serat apa itu ya, saya lupa sih. Itu ada kisah-kisahnya itu ibaratnya Kalungan Joyoboyo, terus Pepalikan Selo itu kan dibukukan itu kan ada juga. Yang dibabarkan takutnya nanti ada kontroversi, ada yang nggak pas kan. Sebenarnya nggak apa-apa ya untuk diceritakan, maksudnya biar edukasi masyarakat ya. Pada intinya pembahasan ini tubuh Satrio Piningit juga ada tandanya, sifatnya itu andap asor, welas asih, asuh, asah, seperti itu juga ya. Ini salah satu narasumber yang masih muda, cuma ilmunya itu ilmu kejawennya, ilmu tuanya itu sangat luar biasa. Itu secara goib ya, secara goib apakah benar itu Sang Kinasih Satrio Piningit itu dijaga oleh dua sosok naga, benar nggak? Kasih alu alam ya, tapi kan ibaratnya kalau dikasih tahu bagaimana kan katanya orang kan bilangnya nggak percaya gitu ya. Ibaratnya hal goib itu kan susah, gampang susah kalau dibicarakan. Karena alu alam itu kan itu. Nah, berarti ada ya? Ada sih, pasti ada. Kadang itu kalau orang yang terpilih dari Sang Akad Jagat atau Gusti Allah itu kan kekasih Allah kan itu pasti dijaga ya. Dijaga ya. Dalam segi jaga siapa ya kan. Nah, yang penting kan biasanya kan angga ungguh, kalau orang Jawa bilang itu kan welas asih marang sakabehane makhluk. Jadi bukan hanya kepada manusia tapi kepada makhluk hidup, kepada hewan biasanya. Hewan, jin itu ya. Oh berarti betul juga ya, untuk Sang Kinasih Satrio Piningit menurut beliau juga dijaga dua sosok naga. Itu warnanya bener nggak kuning emas itu, yang satu kuning, yang satunya putih ya, itu sepertinya lambang kali ya, pelambang itu kan. Tuh betul juga ya. Di Bapak juga kan warna-warna itu kan juga ada artinya. Masya Allah. Ada di warna ini warna apa, ini warna apa juga ada artinya. Betul ya, betul. Memang banyak sih, maksudnya kayak orang-orang itu kalau udah nggak percaya terus menghina, nanti kalau memang benar-benar muncul minta hasilnya itu yang zaman sekarang. Biasanya kalau zaman sekarang itu kan ngaku-ngaku, istilahnya kalau orang Jawa itu ngaku-ngaku. Saya ini kan itu. Itu kalau ngaku-ngaku sebenarnya itu bagus juga ya kali ya. Ya kalau ngaku-ngaku ya itu kan hak asasi lah ibaratnya. Iya, hak tapi setiap kan orang. Ibaratnya ya percaya nggak percaya nih.
kalau orang Jawa kan pasti angga ungguh ada pasor maksudnya. Angka pasar. Iya. Dalam disikat di pusaka pun itu kan ada artinya. Nah, contohnya kayak gini lah. Kayak keris ini ya. Keris ini kan namanya keris jangkung, maaf. Gitu. Kalau buat kesian pasti ini Iya. ini salah satunya kan penghormatan pada leluhur dan radiasi secara keris itu kan Ada racunnya juga keris itu racun ya. ada, Masya Allah, keris itu ada racunnya mana? racun ada. Kita harus hati-hati. Juga radiasi keris besar sekali. Jadi kalau bisa ngetes keris udah tuh nggak pakai metal detektor. Metal Metal detektor. detektor. Kalau biasanya metal detektor di besi apa di logam itu kan bunyi titit Iya, titit betul. gitu. Tapi kalau di keris, kalau keris masih utuh ibaratnya, itu dari sini itu pelan. Tit 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 sampai ke pucuk itu pasti kencang. Tit 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 gitu. Itu men- Jadi kalau beda di ya. logika nggak masuk logika ini soalnya apa besi. Iya. Ini katanya itu kalau keris juga ada meteornya ya. Besi kan biasa dibuat dari 3 bahan, dari batu meteor, batuan dibuat dari alam lah, besi-besi itu pun ada artinya itu diambil dari badannya manusia. Masya Allah. Manusia kan ada satu insaniyah, Insania. terus itu kan sifat malaikat, sifat jin, dan sifat hewan kan ada semua di manusia. Iya. Ini kalau kita sendiri mau dibawa kemana? Nah, ini gitu. Ini juga, nah ini kan namanya keris jangkung. Keris jangkung itu. 3 jangkung. Jangkung itu kan jinangkung. Artinya itu Jinangkung, jinapang, jinangkungan, pencapaian. Masya Allah nih harus Satrop ini harus memiliki keris kayak gini nih. Pencapaian itu Ya, Mas. pencapaian. Dan juga itu empuk dulu bikin keris pun itu enggak sembarang bikin. Masya Allah. Jadi di sini ada pamor. Ini kan yang putih ini. Deketin ke kamera. Tuh pamornya tuh kelihatan kan? Pamor. Nah ini masuk pamor banyu mili. Banyu mili atau air mili, air mengalir. Ilining mari dibandingkan ini kan banyu Jadi mili. Maksudnya sumber kehidupan ya. kehidupan. Masya Allah. Kerezekian ibaratnya kerjaan. Itu maksudnya sampo bikin nih pamor ini kan moga-moga yang pegang ini dilancarkan rezeki. Tapi kan kalau itu kan alu alam ibaratnya kan. Iya, Tapi kan betul. sampo ibaratnya kayak kita orang anak muda harus melestarikan ini budaya Nusantara. Nusantara. Oke. Wajib harus dilestarikan. Dilestarikan. Dikembangkan. Karena keris udah masuk warisan dunia UNESCO. UNESCO. Masya Allah. Pada tanggal 25 Nih, November. betul ya. Ini anak-anak muda generasi pewaris Nusantara ini ya kalian semua itu harus bergerak juga ya mendukung beliau juga untuk mengembangkan, mengenalkan keris kepada seluruh dunia. Seluruh para ustadz itu harus punya keris sebenarnya. Para peruqyah itu harus punya keris. Ya. Oke, pembahasan kali ini tentunya tentang Satrop Piningit, tentang keris. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Kami semata-mata kebodohan kami berdua, mohon dimaafkan, terus diluruskan. Ya, terima kasih dari tim Padepokan Lokal Jaya. Salam santun, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rahayu, rahayu, rahayu.